Terima kasih Bapak. Jadi pagu indikatif kami 72 triliun 256 miliar 327 juta 121.000, turun 15,35% dibandingkan tahun anggaran 72 78 Bu. 78. Ya. 78 256 327 juta 121.000, turun 15,35% dibandingkan anggaran tahun 2021 sebesar 92 triliun 445 miliar 833 juta 789.000. Kemudian anggaran per program, yaitu program perlindungan sosial itu 76 triliun, yang terdiri dari belanja bansos dan ada beberapa PKH itu 28 triliun sekian, kemudian kartu sembako 45 triliun sekian. Ini yang belanja bansos. Kemudian belanja operasional barang kurang lebih ada 235 miliar. Jadi ini rinciannya per Dijen. Jadi kalau 2021 Setjen itu 1,9, kemudian tahun ini 384, kemudian untuk program perlindungan sosial itu 73, sehingga untuk dukungan manajemen 311. Kemudian untuk Ijen itu 38 miliar, saat ini 37 miliar sekian. Kemudian di Dijen Sos itu semula 391, saat ini 382. Kemudian Resos semula 1,2, saat ini 1,097. Kemudian di Jamsos ini 30,6, saat ini 36,6 tetap. Kemudian di Dijen PFM 57, 2001, 2002 45, 400 sekian. Kemudian Badiklit Peksos 329,5 menjadi 306,5. Anggaran yang di PFM itu turun tajam karena BST tidak ada. BST tidak ada, kemudian Rutilahu yang belum. Nah, kemudian di Dijen ada beberapa item yang mungkin saya langsung saja. Jadi yang belum ada karena sudah ada pagu masing-masing. Nah, yang di Dayasos itu kemarin belum ada anggarannya, ada di maaf ini ya, ada di pengembangan kewirausahaan sosial bagi penduduk miskin. Ini karena sudah ada pagu-pagunya seperti itu, Pak. Ini belum ada anggarannya. Kemudian outputnya jadi kita mencoba, Pak, bagaimana dengan anggaran yang turun itu kita mencoba membuat output yang berbeda. Jadi contohnya misalkan tahun ini kami mohon izin kami merevisi untuk dari gedung, kemudian kebantuan untuk disabilitas itu kurang lebih 50 miliar. Ini yang kami berharap sebetulnya tahun depan itu ada bantuan untuk tunanetra, tongkat itu, kemudian akses untuk roda 3 itu, kemudian ada kursi roda. Kursi roda ada 3 jenis yang kita bisa buat sendiri, dan itu dikerjakan oleh para penerima manfaat yang disabilitas pula. Jadi mereka membuat itu, monggo nanti kalau mau dilihat. Jadi mereka penyandang disabilitas kita pekerjakan untuk membuat membuat kursi roda elektrik, kemudian kursi roda untuk cerebral palsy, kemudian kursi roda untuk hidrospalus. Ini kami buat. Kemudian ada tongkat untuk tunanetra. Tongkatnya itu
kalau ada apa namanya, kalau ada panas, ada kendaraan lewat, itu bisa di apa namanya terdeteksi. Jadi kami berharap anggaran ini bisa disupport, Pak, karena dari data kita ada kurang lebih penduduk disabilitas kurang lebih ada 80 lebih juta, ya 28 juta penyandang disabilitas yang tidak mampu. Jadi ini kemarin, Pak, mohon izin sekali lagi, ini penyandang disabilitas ini kita masukkan juga yang belum terima BPNT kita masukkan. Saya lupa tadi laporkan. Jadi ini kita masukkan, Pak, baru. Jadi peserta baru ini kita masukkan kemarin. Saya mohon izin sekali, mohon maaf sekali karena kami kemarin pinginnya mereka segera mungkin karena mereka kondisinya sangat berat, yang mereka tidak masuk PKH tapi tidak masuk juga BPNT. Jadi ini yang kami ajukan, Pak. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan target ini seperti ini kira-kira, Pak. Jadi untuk Ditjen Pemberdayaan Sosial, jadi tahun 2021 itu 150 dunia usaha. Kemudian 2022 200 dunia usaha. Kemudian sistem layanan rujukan terpadu itu 300, kemudian menjadi 364. Kemudian untuk Puskesos, pengembangan pusat kesejahteraan sosial dari 600 menjadi 728 desa. Kemudian untuk peningkatan PSM ini memang saya pelatihan coba saya kurangi, Pak, supaya bisa memberikan bantuan kepada masyarakat lebih banyak. Jadi ini target ini meskipun dana kita turun tapi target kita perbesar karena saya mengurangi dana untuk pelatihan-pelatihan. Jadi kita bisa lakukan dengan daring dan kemudian bisa kita gunakan anggarannya untuk bantuan. Cuman ini ada masalah untuk yang pengembangan kewirausahaan sosial untuk yang semula 8.000 ini bukan kami, Pak, yang yang kosong apa namanya mengosongkan. Padahal waktu itu sudah saya jelaskan ke Bappenas kalau kami arahnya memang bukan bantuan tapi kami membantu pemberdayaan. Jadi maksudnya kami misalkan mereka butuh alat untuk usaha, maka kami membantu alat untuk usaha. Memang bukan modal, karena kalau modal itu kemudian rata-rata dan kemudian kita khawatir kalau tidak digunakan untuk peralatan, sehingga mereka ngajukannya peralatan, Pak. Yang tahun ini kita buat seperti itu. Nah, tapi kemudian dihapus, Pak, ini dihapus karena mungkin dikira modal. Nah, kemudian KPN yang ini mendapatkan usaha kewirausahaan ini pengembangan dari dari PKH yang kita latih. Jadi begini, Pak, sekarang kita sistemnya membuat bahwa misalkan di sini ada data PKH dari Lijamsos, di situ dia punya usaha, maka kemudian yang menangani pemberdayaannya adalah dari Dayasos, seperti itu. Jadi data ini kita bawa ke sini gitu, Pak. Jadi bukan bukan secara sendiri gitu. Jadi data yang ini kita bawa ke Ditjen lain supaya ada kesinambungan. Kemudian untuk pemberdayaan komunitas adat itu 2.500 komunitas, kemudian menjadi 2022 menjadi 3.500 komunitas. Kenapa anggarannya sama? Karena itu tadi yang kami sampaikan bahwa kami mencoba bagaimana mengurangi biaya-biaya yang untuk bantuan kepada masyarakat. Kemudian untuk yang resos ini jadi peralatan dan mesin pada Dirjen Resos. Jadi ini peralatan contohnya misalkan untuk membuat kaki palsu,
sudah sangat kuno sekali, sehingga kemudian kami mengajukan peralatan untuk itu. Kemudian ini untuk penyalahgunaan, rekomendasi penanganan penyalahgunaan nafsa, kemudian asistensi untuk Peksos naik pula, kemudian pendataan nafsa, kemudian lembaga yang mendapatkan pengembangan kapasitas nafsa, kemudian pendamping ini memang kemarin 0, tapi kemudian kita tangani bersama-sama karena kita sudah bisa, ternyata di beberapa lokasi kita bisa nangani anak-anak kena nafsa, kemudian mereka bisa berubah perilakunya. Kemudian yang berikutnya untuk disabilitas, penyandang disabilitas. Jadi ini kita arahkan untuk bagaimana kita memperbanyak, Pak. Jadi contohnya misalkan selama ini berapa Pak? 2 juta berapa bantuannya? 2,4. Nah, ini sekarang kita sesuaikan dengan kebutuhannya mereka. Jadi kebutuhan mereka apa? Kita bantu. Contohnya ada yang memang melebihi dari 2,4. Nah, ini kita arahkan seperti itu. Kemudian ini pendamping, ini untuk pendamping yang sebagian besar adalah OS. Kemudian literasi khusus bagi penyandang disabilitas netra. Jadi ini yang kita buat, Pak, karena saat ini kita bekerja sama, kami dibantu banyak sekali dari Institut Telkom, printer untuk kita bisa cetak. Kalau kami bisa memiliki banyak untuk beberapa daerah, maka penyandang disabilitas netra bisa memaksimalkan kapasitasnya karena mereka bisa belajar dengan buku-buku braille yang kita siapkan. Kemudian ini semua untuk resos, jadi untuk anak terlantar dan sebagainya. Kemudian untuk lanjut usia. Jadi ini kami nanti juga mohon izin, Mbak, nanti tahun depan mungkin kalau diperkenankan kami akan membuat posyandu lansia. Posyandu lansia itu ada di desa-desa dan di kota-kota, sehingga para lansia itu bisa mendapatkan pelayanan dasar lah di situ. Jadi pelayanan dasar lah seperti itu. Kemudian berikutnya adalah Dijen Lijamsos. Jadi ini sama, Bapak. Ini yang kenapa yang peningkatan kapasitas untuk ini, yang training itu kita hapus, Pak. Karena kita arahkan untuk yang bantuan untuk masyarakat. Jadi seperti itu. Yang contohnya misalkan untuk bencana. Kemarin anggaran yang di kami kurang lebih ada sekitar 100 miliar, itu ternyata kami masih kurang, sehingga kami mengambil dari beberapa wilayah. Contohnya misalkan dulu rencana pengadaan truk saya hapus, nanti pengadaan truknya saya serahkan ke Pak Dijen, yang Sekjen yang rubah. Saya mohon izin, Pak, yang kita rubah karena ada pembangunan baru yang menurut saya nilainya terlalu berlebih, sehingga saya truknya kita alokasikan, plus mohon izin kami akan menyiapkan 44 ya, 44 ambulans, Pak, yang kita sebar di seluruh Indonesia. Itu nanti digunakan 24 jam. Kami sudah menyiapkan biaya operasionalnya, karena terus terang, Pak, kami melihat ada yang kemarin di sini saja, di dekat sini, di Tangerang saja jenazah dibawa
pakai motor. Nah, harapan kita itu tidak terjadi sehingga mereka bisa menggunakan ambulans itu 24 jam. Kita sudah siapkan untuk sopir dan perawatnya 24 jam dan nah ini yang kita berikan. Emang masuk topoksi Kemensos atau gimana tuh Bu? Enggak Pak, nanti itu di balai Pak, di balai. Jadi di balai untuk layanan itu. Tapi masyarakat boleh memakai gitu Pak, karena kalau nanti bayarnya mahal itu kasihan Pak, mereka nggak bisa, banyak yang nggak bisa mobil jenazah. Ya sebetulnya maunya mobil dengan mobil jenazah Pak, tapi kami nggak ada anggarannya sehingga ambulans mungkin kita bisa fungsikan juga mobil jenazah. Kalau mobil jenazah kan kami juga seperti itu. Kemudian di Jen PFM, jadi ini rehabilitasi rumah tidak layak huni. Jadi yang semula 9.000 kpm tinggal 3.000 kpm, Mbak. Ini sebetulnya ini juga sangat banyak membutuhkan. Kemudian untuk BPNT itu 18 juta tetap 8,8. Kemudian bansos tunai yang ini tidak ada Pak, BST. Yang semula ada menjadi tidak ada. Kemudian untuk body klit ini kemampuan keluarga, jadi bagi pendamping dan ada kurang lebih 8.000 orang. Di sini tidak ada karena saya minta memang lebih fokus untuk pelayanan kepada masyarakat karena anggaran kami turun Bapak. Seperti itu kira-kira Pak. Ternuwun.